Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik saudara, pada kesempatan kali ini gitu ya, kita masih diberi nikmat hidup dan bisa bernafas secara bebas sehingga dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan dalam keadaan nyaman, sehat, walafiat, kurang satu apapun. Dan itu harus kita syukuri kan semacam itu. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana untuk bernafas saja harus beli tabung per tabung gitu ya. Sehingga sangat sayang jika kesehatan ini kita tidak pergunakan dengan baik dan hanya diisi dengan guyonan-guyonan semata. Ini sangat kita rugikan. Semacam itu. Baik, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi ini kita ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan pemasaran, kemudian yang kedua terkait dengan statistik kan semacam itu. Sehingga dua hal ini menjadi sangat penting, menjadi saling berkorelasi antara pemasaran dan statistik yang lainnya. Ini juga bagian daripada memasarkan produk-produk yang telah kita buat. Sementara dari sisi statistiknya itu melihat dari sejauh mana permintaan pasar terhadap produk kita, daya minat masyarakat terhadap produk kita, kemudian tingkat kecepatan di dalam melakukan penjualan itu juga sejauh mana. Nah, ini semuanya nanti akan terlihat pada analisis. Jadi semacam itu. Jadi beberapa tujuan yang akan kita capai tentunya harus kita penuhi sehingga perkuliahan pada pagi hari ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi semacam itu. Untuk Iqbal, sudah siap ya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman saudara. Sudah siap Iqbal? Insyaallah, Pak. Oke, yang belum masuk ini hanya Hafid ya. Kalau misalkan Hafid tidak masuk, wah ya sangat sayang kan semacam itu ya. Karena jauh-jauh hari sudah kita ingatkan bahwa pada pagi hari ini yang menjadi narasumber adalah Iqbal dan Hafid. Oke, untuk masing-masing mahasiswa nanti berhak untuk bertanya gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada hak istimewa, semuanya bagi Pak Naim itu istimewa sehingga semuanya berhak untuk bertanya karena setiap pertanyaan akan menambah poin bagi mahasiswa itu sendiri. Sepenuhnya waktu saya berikan kepada Iqbal. Silakan Iqbal. Ini untuk pertanyaannya langsung jawab. Ditampung tiga semacam itu ya. Ya. Berarti nunggu yang bertanya dulu, Pak. Pertanyaan bisa langsung di konten YouTube, di konten kreatornya. Di apa itu? Kolom komentar atau bisa langsung di kolom komentar di Google Meet. Silakan. Silakan Iqbal mengulas sedikit sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman saudara. Ya, mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan langsung kirim aja. Ya, ini ada pertanyaan dari Julia, Pak. Hal apa yang menjadi pertimbangan paling penting dalam menentukan strategi pemasaran? Oke, silakan. Seperti yang telah bahwa strategi merupakan sebuah rencana untuk mencapai tujuan yang dapat diukur dengan baik. Nah, dalam mulai strategi itu kita memerlukan beberapa hal untuk dilakukan. Yang pertama, pastikan bahwa target sudah didapatkan. Dengan ini terdapat angka bisa menentukan kerangka waktu pelaksanaan strategi pemasaran online dan aktivitas apa saja yang perlu dilakukan untuk memberikan dorongan positif dalam pelaksanaannya. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi waktu yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan. Contohnya itu ketika tanggal tua seharusnya kita tidak mengadakan promo selling untuk konversi penjualan. Saja jawab saya. Kalau ada sanggahan dari teman-teman lain, apa-apa silakan. Pal, boleh mohon diulangi jawabannya, Pal? Kenapa? Boleh diulangi jawabannya, Pal? Strategi merupakan sebuah rencana untuk mencapai tujuan yang dapat diukur dengan baik. Nah, dalam
memulai strategi, kita dapat memerlukan beberapa hal untuk dilakukan. Nah, yang pertama itu memastikan bahwa target sudah didapatkan. Gitu. Dengan demikian, terdapat angka yang bisa digunakan untuk mengukur hasil akhirnya. Dan yang kedua, menentukan kerangka waktu pelaksanaan strategi pemasaran online atau kegiatan pemasarannya. Dan aktivitas apa saja yang perlu dilakukan untuk memberikan dorongan positif pada pelaksanaannya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi waktu yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan. Nah, di sini contohnya itu ketika tanggal tua, seharusnya kita tidak mengadakan promo head selling untuk konversi penjualan. Terima Mungkin ada kasih. tambahan dari teman-teman, ada tambahan atau tambahan lain. Ini pertanyaan dari Valentina, bagaimana cara masarkan produk agar laris dan efektif? Nah, yang pertama itu kita harus kenali pelanggan dengan baik. Dan yang kedua, melakukan promosi yang tepat. 3, bangun tempat usaha yang strategis dan membuat anggaran sistematis. 5, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. 6, buatlah toko online sendiri. Memiliki media sosial perusahaan. Dan yang terakhir, aktifkan email marketing. Biasanya kan sebuah bisnis memproduksikan barang setiap harinya di luar sistem pemesanan atau pre-order. Nah, bagaimana caranya agar efektif? Bagaimana cara masukkan produk agar laris dan efektif? Misalnya akan sebuah bisnis produksikan barang di luar sistem pemesanan atau pre-order. Nah, bagaimana caranya agar efektif pemasaran tersebut? Pertanyaan sudah ada di beberapa kolom komentar, Iqbal. Ya, Pak, bentar, Pak. Saya akan melihat pertanyaan dari saudari Frida, apa pentingnya mengenali pesaing sebelum memasarkan produk. Nah, yang pertama itu pengetahuan akan strategi kompetitif yang akan datang dapat memberikan prediksi dari ancaman dan keselamatan sebuah usaha. Dan yang kedua, sebuah keputusan tentang strategi alternatif lebih mudah didapatkan dengan kemampuan meramal reaksi yang sama dari pesaing utama. 3, mengetahui kelemahan dan kekuatan pesaing akan melengkapi pemahaman yang dapat menjadi kunci kecakapan bagi seorang atau kelompok pelaku usaha untuk mengejar bermacam-macam strategi. Dan yang ketiga, dengan mengetahui kelemahan, maksudnya kelemahan pesaing, dan akan memotivasi pelaku usaha untuk berbentuk kekuatannya sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang ditambahkan dari teman-teman yang lain?